Puluhan pegawai lapas kelas 2B Kota Tebing Tinggi menjalani rapid test. Satu unit truk masuk ke jurang sedalam 20 meter di Deli Serdang. Pengunduran jadwal haji dipastikan sesuai SK Kementerian Agama Republik Indonesia. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Jumat 5 Juni 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara meningkat sebanyak 44 kasus menjadi total 488 kasus positif yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR. Sementara jumlah PDP yang menjalani perawatan sebanyak 146 pasien. Data tersebut dikonfirmasi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 4 Juni 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jumlah kasus positif COVID-19 meningkat 26 kasus menjadi 448 kasus yang telah terkonfirmasi. Maksud kami jumlah kasus positif COVID-19 meningkat 44 kasus menjadi 488 kasus yang telah terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR. Sedangkan PDP sebanyak 146 pasien. Kasus positif yang meninggal dunia saat ini mencapai 46 orang, sedangkan pasien yang telah dinyatakan sembuh mencapai 166 orang. Berdasarkan data persebaran COVID-19 saat ini terdapat 6 kabupaten kota yang masuk dalam zona merah COVID-19, diantaranya Kota Medan, Deli Serdang, Pematang Siantar, Simalungun, Serdang Bedagai, dan Kabupaten Asahan. Sedangkan 12 daerah masuk dalam zona kuning dan 15 lainnya masuk dalam zona hijau penyebaran COVID-19. Lagi-lagi ya? Iya. Kasus COVID-19 di Kabupaten Serdang Bedagai bertambah 1 orang menjadi total 5 orang. Warga tersebut dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani rapid test dan uji swab. Hal tersebut disampaikan juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Serdang Bedagai Akmal dalam konferensi pers di posko gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Menurut juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, satu warga yang dinyatakan positif COVID-19 berinisial P, usia 29 tahun, warga Kecamatan Perbaungan Serdang Bedagai. Warga dengan inisial B dinyatakan positif COVID-19 setelah sebelumnya pada 25 Mei menjalani rapid test dengan hasil reaktif. Tim medis kemudian mengambil sampel yang bersangkutan untuk dilakukan uji swab PCR dan sampel dikirimkan ke Rumah Sakit Umum USU. Pada tanggal 3 Juni 2020, dari hasil uji swab warga dengan inisial B dinyatakan positif COVID-19. Dengan demikian, jumlah warga Serdang Bedagai yang dinyatakan positif COVID-19 kini sebanyak 5 orang. Bertambahnya 1 warga Kabupaten Serdang Bedagai yang dinyatakan hasil swab PCR-nya positif, yaitu kemarin berinisial B, warga Kecamatan. Hasil uji swab terhadap 44 orang pegawai dan tenaga kesehatan di RSUD Dr. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi negatif COVID-19. Sebelumnya 44 pegawai dan tenaga kesehatan tersebut dinyatakan reaktif berdasarkan hasil rapid test. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi Nanang Fitra Aulia dalam keterangan pers di posko gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi. Menurut Nanang, hasil uji swab terhadap 44 orang pegawai dan tenaga kesehatan tersebut secara resmi telah dikonfirmasi melalui surat dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Nanang mengharapkan kepada para tenaga kesehatan agar dapat kembali bekerja setelah menjalani masa isolasi mandiri dan tetap melakukan protokol kesehatan COVID-19 dalam memberikan pelayanan kesehatan. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi melakukan rapid test massal terhadap 349 pegawai dan tenaga kesehatan di RSUD Dr. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi. 44 orang diantaranya dinyatakan reaktif COVID-19. Sementara perkembangan terakhir kasus COVID-19 di Kota Tebing Tinggi tercatat hanya ada 182 orang dalam pemantauan atau ODP.
Tadi sudah kami sampaikan bahwasanya hasil terhadap tenaga kesehatan kita dari hasil swab, dan alhamdulillah semua hasil dari 44 itu dinyatakan negatif. Kita bersyukur kepada Allah, kita semua masih dalam lindungannya. Semoga dengan hasil yang negatif ini bisa membawa Puluhan pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kota Tebing Tinggi menjalani rapid test untuk mencegah penyebaran COVID-19 di dalam lapas. Rapid test digelar di Aula Lapas Kelas 2B Kota Tebing Tinggi yang dilakukan petugas dari Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi dan diikuti 30 orang pegawai lapas. Pegawai lapas yang mengikuti rapid test adalah pegawai yang kerap berhubungan dengan pihak luar seperti pegawai di bagian penjagaan. Kepala Lapas Kelas 2B Kota Tebing Tinggi Theo Adrianus mengatakan rapid test dilakukan untuk deteksi dini penyebaran COVID-19 di dalam lapas. Dari hasil rapid test kali ini, 30 pegawai lapas dinyatakan non-reaktif COVID-19. Rencananya rapid test akan dilakukan kepada seluruh pegawai lapas secara bertahap bekerja sama dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi. Selain itu, pihak Lapas Kelas 2B Kota Tebing Tinggi terus berupaya mencegah penyebaran COVID-19 seperti penyemprotan disinfektan secara rutin di sekitar lapas dan meniadakan jam berkunjung. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah sebagai deteksi dini bagaimana kondisi kesehatan petugas dan warga binaan di Lapas Tebing Tinggi, apakah ada yang reaktif atau tidak, sebagai pencegahan penyebaran COVID-19 di lapas. Pemirsa, saya akan hadir informasi mengenai satu unit truk masuk ke jurang sedalam 20 meter di Deli Serdang. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Satu unit truk masuk ke jurang sedalam 20 meter di perlintasan tikungan Amoy, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Satu unit truk bermuatan pupuk yang melintas dari arah kota Medan menuju Brastagi terjun ke jurang sedalam 20 meter di perlintasan tikungan Amoy, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang pada Rabu dini hari kemarin. Diduga truk tersebut terjun ke jurang akibat muatan berlebih sehingga tidak mampu menanjak saat melintas di tikungan. Saat kejadian, sopir truk beserta dua kernetnya berhasil menyelamatkan diri dan hanya mengalami luka ringan. Hingga kini truk masih berada di lokasi kejadian, sementara kerugian akibat peristiwa tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polres Tanjung Balai meringkus seorang residivis kasus pencurian yang kerap beraksi di kawasan Tanjung Balai. Dalam penangkapan, polisi terpaksa menembak kaki pelaku karena mencoba melarikan diri. Pelaku berinisial HS, warga Pasar Baru, Kecamatan Setualang Raso, Tanjung Balai, merupakan spesialis pencurian dan telah lama menjadi target polisi. Dalam catatan kepolisian, pelaku diketahui berulang kali melakukan aksi pencurian di sejumlah perumahan dan sekolah. Pelaku mengaku melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti hasil curian. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Tanjung Balai dan dijerat pasal 362-367 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kepolisian Resor Nias menangkap dua warga binaan yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Gunung Sitoli pada Minggu lalu. Kedua napi tersebut kabur dari dalam lapas dengan memanjat tembok saat ibadah Minggu berlangsung. Dua warga binaan yang ditangkap polisi atas nama Trisman Boys dan Haris Gulo. Keduanya merupakan warga binaan di Lapas Kelas 2B yang tengah menjalani hukuman atas kasus pembunuhan dan pencurian. Kedua napi tersebut ditangkap polisi di Desa Simandaulo, Kecamatan Gunung Sitoli, Kamis sore berdasarkan informasi dari warga. Saat dilakukan penangkapan, keduanya tidak melakukan perlawanan. Kedua warga binaan tersebut kemudian dibawa ke Mapolres Nias untuk dimintai keterangan sebelum diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sitoli. Sebelumnya pada Minggu 31 Mei lalu, dua orang warga binaan Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli melarikan diri dari dalam lapas dengan memanjat tembok pagar pengaman. Bahwa kedua napi tersebut langsung kita serahkan kembali ke pihak Lapas Gunung Sitoli untuk melanjutkan sisa vonis yang
telah diberkatan pun pada 700 petani yang tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu atau SPSP melakukan aksi demo di kantor agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Negara Deli Serdang. Mereka menuntut pihak BPN tidak melakukan okupasi terhadap lahan yang telah dikuasai warga petani sejak tahun 1951. Dengan membawa poster berisi tuntutan, ratusan warga petani melakukan aksi demo di kantor BPN Deli Serdang. Masa menuntut pihak ATR BPN Deli Serdang tidak memproses penerbitan hak guna bangunan di area kebun desa Bekala Simalingkar A, Kabupaten Deli Serdang. Para pendemo beralasan lahan tersebut telah dikuasai warga petani sejak tahun 1951. Terhadap rencana okupasi yang akan dilakukan, pihak PTPN 2 warga petani menolak rencana pengusuran tersebut. Warga meminta pihak ATR BPN Deli Serdang untuk tidak memfasilitasi pihak PTPN 2 terkait persoalan okupasi lahan tersebut. Setelah melakukan orasi, sejumlah perwakilan petani diterima pihak BPN untuk menyampaikan aspirasinya. Pihak BPN rencananya akan menyampaikan tuntutan para petani kepada pihak PTPN 2. Sementara menurut Dewan Pembina SPSP Aris Wiono mengatakan aksi ratusan warga petani ini menuntut kejelasan atas kepemilikan lahan seluas 350 hektar agar dikeluarkan dari lahan PTPN 2. Demo ratusan petani Simalingkar ini juga dilakukan di kantor DPRD dan kantor Bupati Deli Serdang. Jelas, tuntutan kami tegas, tolak okupasi paksa yang dilakukan oleh PTPN 2, tolak kriminalisasi, tolak intimidasi dan sebagainya. Dan besar harapan kita semua, pemerintah daerah tahu, kemudian ikut turun tangan, pemerintah pusat juga tahu. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai pengunduran jadwal haji dan pengembalian dana haji dipastikan sesuai SK Kementerian Agama Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Semut, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI kembali membuka pelayanan penjualan tiket kepada para calon penumpang. Untuk persyaratan mendapatkan tiket, penumpang wajib menunjukkan surat kesehatan serta menaati aturan protokol kesehatan. PT PELNI kembali membuka penjualan tiket kapal motor Kelut kepada calon penumpang tujuan Belawan, Tanjung Balai Karimun, Batam, dan Tanjung Priok. Pembelian tiket secara langsung dapat dilakukan di kantor cabang PT PELNI di kawasan Jalan Krakatau, Kota Medan. Mekanisme penjualan tiket dirancang untuk memudahkan petugas untuk memastikan seluruh calon penumpang telah mengantongi izin bepergian. Mekanisme tersebut mengacu pada Surat Edaran Gugus Tugas COVID-19 nomor 4 tahun 2020 dan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut nomor 21 tahun 2020. Rencananya KM Kelut akan mengangkut penumpang sebanyak 50% dari jumlah normal 2.607 penumpang. Sementara Kepala Bagian Operasi PT Pelayaran Nasional Indonesia Cabang Medan Harbin Simamora mengatakan kepada para calon penumpang kapal motor KM Kelut diwajibkan mengantongi surat kesehatan serta mematuhi aturan protokol kesehatan. Diperkirakan KM Kelut akan tiba di Terminal Bandar Deli, Pelabuhan Belawan pada 8 Juni pekan depan dengan jadwal keberangkatan tujuan Batam. Bahwa untuk pembelian tiket sekarang ini kita harus memenuhi syarat seperti rapid test, surat kesehatan, surat dinas dari kantornya sendiri, dan surat kematian bila dia mengunjungi keluarganya yang sakit, dan surat kartu dari mahasiswa atau surat dari kampusnya bila dia seorang mahasiswa untuk belajar ke. Puluhan sopir angkutan di Kota Medan Kamis siang menggelar aksi damai menuntut pemerintah memperhatikan nasib sopir angkutan yang mengalami kesulitan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Dengan membawa poster berisikan tuntutan, para supir angkutan melakukan aksi damai, meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait memberikan perhatian kepada nasib sopir angkutan di Kota Medan. Menurut para sopir, selama pandemi COVID-19, penghasilan para sopir angkutan menurun drastis karena sepinya penumpang setelah pemerintah mengeluarkan aturan pembatasan aktivitas di luar ruangan guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Para sopir angkutan mengaku kesulitan mencari nafkah setelah pandemi COVID-19 berlangsung. Terhadap persoalan tersebut, para sopir meminta perhatian dari pemerintah agar membantu kesulitan ekonomi yang dialami para sopir angkutan.
Salah satu koordinator aksi, Bangku Sembiring, mengatakan aksi ini dilakukan sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi ekonomi yang dialami para sopir angkutan di tengah pandemi COVID-19. Aksi para sopir ini tidak berlangsung lama karena mendapat larangan dari pihak kepolisian Polsek Pancur Batu. Bahwa kami supir-supir di Kota Madya Medan tidak mendapat bantuan selama dampak COVID-19 ini. Sementara angkutan ini punya menteri, punya kepala dinas di setiap kabupaten kota, juga punya organisasi angkutan organda Kota Madya Medan. Tidak ada satupun membicarakan. Sebanyak 30 orang jemaah calon haji asal Kabupaten Dairi batal berangkat menunaikan ibadah haji, menyusul dikeluarkannya keputusan Menteri Agama terkait pembatalan penyelenggaraan haji 2020. Hal tersebut disampaikan Kepala Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Dairi, Dunggar Angkat. Sebanyak 30 orang jemaah calon haji asal Kabupaten Dairi terpaksa batal berangkat, menyusul dikeluarkannya keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020 terkait pembatalan penyelenggaraan haji 2020 akibat pandemi COVID-19. Para jemaah calon haji ini semulanya dijadwalkan akan masuk asrama pada 26 Juni mendatang sesuai jadwal kloter pertama haji. Mereka merupakan para jemaah calon haji yang telah menunggu selama 9 tahun dan akan masuk dalam daftar jemaah calon haji yang berangkat di tahun 2021. Saat ini di Kabupaten Dairi tercatat sebanyak 350 orang yang telah masuk dalam daftar tunggu pelaksanaan ibadah haji. Arab Saudi sampai hari ini belum membuka akses untuk seluruh negara termasuk Indonesia. Maka dalam rangka untuk keselamatan jemaah, sudah tahu bahwa pelaksanaan ibadah haji itu adalah sifatnya berjamaah dan rapat-rapat. Kementerian Agama Sumatera Utara memastikan pemberlakuan pengunduran jadwal haji sesuai dengan surat keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, Kementerian Agama Sumatera Utara juga akan mengembalikan 100% dana haji jamaah yang meninggal dunia sebelum keberangkatan. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kemenak Sumut M. David Saragih di Kantor Dinas Kemenak Sumut pada Kamis pagi. Ia menjelaskan pemberlakuan pengunduran jadwal haji jamaah dilakukan berdasarkan surat keputusan Kemenak RI nomor 494 tahun 2020, poin 2 huruf A tentang pengunduran jadwal haji jamaah. Sementara terkait dengan sosialisasi pembatalan pemberangkatan haji, Kemenak Sumut sudah berkoordinasi dengan Kemenak yang ada di kabupaten kota untuk melakukan sosialisasi kepada jamaah calon haji. Bagi jamaah calon haji yang meninggal dunia sebelum keberangkatan, maka Kemenak Sumut akan mengembalikan 100% dana haji jamaah tersebut. Sedangkan bagi jamaah calon haji yang ingin membatalkan keberangkatannya, Kemenak Sumut akan mengembalikan 20% dana haji para jamaah. 20% dana haji tersebut adalah dana setoran pelunasan senilai 6 juta rupiah dari total dana haji reguler sebesar 31 juta rupiah. Kita sudah menyampaikan secara lisan kepada Kakan Kemenak Kabupaten Kota supaya mensosialisasikan ini secara intens kepada stakeholder yang ada yang kaitannya dengan penyelenggaraan haji dan kemudian kepada jemaah yang sudah mendaftar dan sudah melunasi yang harus berangkat tahun 2020 supaya disampaikan kepada jemaah dan untuk dapat menerima keputusan ini dengan senang hati. Polres Tapanuli Utara bersama dengan warga petani melakukan aktivitas bercocok tanam di lahan pertanian di Desa Simanung Kalit, Tapanuli Utara. Kegiatan dilaksanakan untuk mendengarkan persoalan yang dihadapi petani di tengah pandemi COVID-19. Kapolres Tapanuli Utara AKBP Joner Samosir bersama jajaran mendatangi lahan pertanian cabai dan padi warga di Desa Simanung Kalit, Kecamatan Sipaholon, Tapanuli Utara. Di lahan pertanian ini, Kapolres bersama personil kepolisian lainnya melakukan aktivitas bercocok tanam bersama dengan warga. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Polri kepada warga petani dalam mewujudkan ketahanan pangan di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Selain turut bercocok tanam, Kapolres juga mendengarkan beberapa persoalan yang dihadapi para petani. Warga petani mengeluhkan rendahnya harga jual cabai di pasaran. Para petani terpaksa menanggung rugi karena biaya produksi tidak sebanding dengan penjualan akibat lemahnya daya beli masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sejumlah lahan pertanian bahkan dibiarkan terlantar oleh para petani karena khawatir merugi.
Kepada para petani, Kapolres menyampaikan semangat sekaligus memberikan bantuan pupuk untuk meringankan beban petani dalam mengelola lahan pertanian. Selain memberikan bantuan, Kapolres juga menyampaikan sosialisasi protokol COVID-19 guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita mewujudkan satu perhatian khusus kepada mereka dengan memberikan pupuk, kemudian kita menikmati panen bersama, dan kita juga peduli kepada masyarakat, khususnya petani cabai dengan padi ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Amanginang tadi, ya, petani yang ada di sini. Dan kita juga, ini bagian yang atau momen yang paling baik untuk kita bisa menunjukkan kasih sayang kita, cinta kasih kita kepada semua masyarakat. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Semut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.